Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak Bapak semuanya. Semoga anak-anak Bapak masih dalam keadaan sehat walafiat dan juga semangat untuk menjalani bulan Ramadan di hari ini. Bapak yakin sih anak-anak Bapak semuanya nggak ada yang bukber ya. Bukber itu buka berang. Jangan sampai siang-siang ke warteg, oke? Karena itu dosa. Kita, oh iya, Bapak hampir lupa. Alangkah baiknya kita berdoa dulu ya sebelum mulai kelas di hari ini. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Dimulai. Amin. Berdoa tidak akan pernah selesai. Nah, semoga di hari ini juga segala materi yang akan Bapak sampaikan semoga dapat diterima dengan baik oleh anak-anak Bapak semuanya gitu. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ilustrasi atau gambar ilustrasi gitu. Dan juga di sini Bapak menggunakan media pembelajaran baru yaitu berupa video. Jadi Bapak yang akan share screen sendiri. Oke, apakah sudah terlihat share screen-nya? Pak, Oke. Sebelum kita mulai, Bapak ingin cek dulu nih, apakah anak-anak Bapak semuanya pada hadir di hari ini. Kita lihat terlebih dahulu, dan ternyata hadir semua ya. Alhamdulillah, seperti biasa. eh, Anak-anak di kelas ini selalu semangat gitu. Nah, Bapak ingin tahu nih, ada yang tahu gak sih apa itu ilustrasi? Ilustrasi itu sebuah gambar, Pak. Oke, benar ya apa yang dikatakan sama Ajeng, ilustrasi itu adalah sebuah gambar. Ada pendapat yang lain? gambar penjelas, Pak. Oke, benar banget. Ajeng barusan mengatakan bahwa ilustrasi adalah sebuah gambar, dan Cipadiarti barusan mengatakan bahwa ilustrasi adalah sebuah gambar penjelas. Kedua jawaban tersebut benar ya, nggak ada yang salah. Nah, di sini kita akan memulai videonya. Nah, masuk ke ilustrasi gitu. Oke. Nah, ilustrasi bisa dikatakan sebagai sebuah gambar penjelas atau gambar untuk mendeskripsikan sesuatu gitu. Jadi dua jawaban yang barusan dikatakan oleh Ajeng sama Syifa Adiarti itu benar ya. Nah, ilustrasi merupakan seni membuat gambar yang fungsinya itu memperjelas dan menerangkan suatu naskah gitu. Jadi gambar ilustrasi itu enggak sembarangan. Oke. Nah, ilustrasi juga dapat untuk memperjelas sebuah pesan atau membantu retensi dan juga meminimalkan suatu pesan juga gitu. Nah, dalam bahasa Latin, ilustrasi itu illustrate yang merupakan penampakan, kemuliaan, cahaya atau penerangan atau penggambaran secara nyata gitu. Jadi gambar ilustrasi itu pasti memiliki pesan di dalam gambarnya itu sendiri. Lalu di sini juga ada fungsi ilustrasi. Fungsi ilustrasi itu ada ekspresif. Nah, si ekspresif ini ilustrasi berfungsi untuk memperlihatkan dan menyatakan suatu maksud, gagasan, perasaan, situasi, dan konsep gitu. Lalu fungsi ilustrasi juga bisa sebagai deskriptif, di mana ilustrasi ini menggantikan uraian tentang sesuatu cara verbal dan naratif yang menggunakan kalimat panjang. Dan juga fungsi yang terakhir dari ilustrasi yaitu analitis. Analitis ini dapat menunjukkan rincian bagian demi bagian dari suatu benda, sistem proses secara detail gitu. Kita langsung next saja. Nah, di sini itu ada jenis dari ilustrasi. Jenis-jenis dari ilustrasi itu yang pertama itu ada karikatur, lalu yang selanjutnya itu ada organization chart, lalu yang ketiga ada tabel, lalu yang keempat ada flow, dan yang kelima itu ada realis. Nah, ini ilustrasi dari
gambar. Ada yang tahu ini siapa? Mona Lisa, Pak. Nah, benar banget. Ini tuh adalah Mona Lisa. Gambar ilustrasi realis gitu. Dalam gambar ini, setelah Bapak baca-baca, maksud dari lukisan ini tuh sang pencipta karya itu bermaksud untuk menjelaskan tentang apa itu keindahan gitu, atau tentang apa itu kecantikan dari seorang wanita. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja ya materi yang dapat Bapak sampaikan tentang gambar ilustrasi. Sedikit banget kan? Karena ya materi tentang gambar ilustrasi itu nggak banyak-banyak banget gitu. Nah, sekarang kita mulai ke sesi diskusi. Nah, di sini ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan materi gitu tentang gambar ilustrasi yang sudah Bapak jelaskan barusan? Saya izin bertanya, Pak, Oke, boleh. Ajeng. apakah ilustrasi itu hanya berbentuk gambar saja? Nah, pertanyaan yang bagus ya. Apakah ilustrasi itu hanya berbentuk sebuah gambar? Jawabannya adalah enggak ya. Jadi, ilustrasi itu bisa juga berbentuk sebuah grafik seperti di contoh yang barusan. Ini tuh ilustrasi organization chart gitu. Jadi, bentuknya itu hanya grafik-grafik doang. Di sini ada shape, lalu ada outline-nya, garisnya. Jadi nggak seperti ilustrasi realis seperti Mona Lisa barusan. Kan kalau yang Mona Lisa itu jelas banget gitu kan. Tuh, jelas banget perbedaannya. Yang ini lukisan realis dan yang ini berupa grafik nih. Ada flow, ada tabel juga, ataupun ada organization chart gitu. Apakah cukup? Apakah sudah Terima mengerti? kasih. Oke, sama-sama. Yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Pak, Oke, boleh. Alvira. apakah jenis ilustrasi hanya ada di video tadi atau ada lagi? Oke, jenis ilustrasi itu ada satu lagi yang selain di video. Itu yaitu peta gitu. Jadi ilustrasi peta itu ya khusus untuk peta saja ya. Seperti yang kita tahu, peta itu sebuah dena kasar untuk memberitahu para penglihat mengenai suatu tempat atau suatu daerah gitu. Itu yang dinamakan peta gitu. Jadi harus diingat ya. Jadi jenis dari ilustrasi itu bukan 5, tetapi ada 6. Yang terakhir itu peta gitu. Yang enggak Bapak cantumkan di video yang barusan. Oke? Oke, Pak. Oke. Apakah ada yang ingin bertanya lagi atau ingin menambahkan? Oke, sepertinya cukup ya. Oke, sebelum Bapak menutup pembelajaran nih, Bapak ingin tahu dong, apa sih yang kalian dapat? Ada nggak di sini yang bisa untuk menyimpulkan tentang pertemuan di hari ini? Saya, Pak. Oke, boleh, Syifa Adiarti. Jadi ilustrasi ini merupakan seni membuat gambar yang berfungsi memperjelas dan menerangkan naskah. Nah, jenis ilustrasi sangat banyak. Nah, di antara lainnya ada gambar, foto, grafik. Nah, terus ditinjau dari fungsinya, ilustrasi ini memiliki 3 fungsi, yaitu deskriptif, ekspresif, dan analitis. Gitu paling, Pak. Oke, bagus banget ya apa yang dikatakan oleh Syifa Adiarti, dan Bapak kira kesimpulan dari Syifa Adiarti itu udah secara menyeluruh, jadinya Bapak nggak perlu menambahkan kesimpulan lagi. Mungkin itu saja dari Bapak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Salahnya itu datang dari Bapak dan lebihnya itu datang dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan Bapak ingin nitip pesan ke kalian semua untuk jangan bukber ya. Jangan bukber, jangan buka berang. Karena sekarang itu lagi berang-berang atau siang-siang gitu. Bapak tutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.